Kisah heroik Abu Bakar saat menemani Rasulullah hijrah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukanlah seorang rasul, namun keutamaan dan kebaikannya tak pernah habis untuk dituliskan. Beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi, dan juga orang yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mengizinkan Nabi hijrah, para sahabat pun bergerak berangkat, baik laki-laki atau perempuan, tua dan muda, dewasa maupun anak-anak, bertolak dari Mekah menuju Madinah. Mereka menempuh perjalanan 460 km melintasi gurun yang panas dan gersang. Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya untuk berhijrah. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan terburu-buru, semoga Allah menjadikan untukmu teman hijrah." Rasulullah berharap agar Abu Bakar menjadi temannya saat berhijrah menuju Madinah. Suatu hari, Jibril memberi kabar kepada Rasulullah bahwa orang-orang Quraisy telah membulatkan tekad untuk membunuh beliau. Jibril memerintahkan agar tidak lagi menghabiskan malam di Mekah. Nabi pun mendatangi Abu Bakar dan mengabarkannya bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk masuk, dan Abu Bakar mengizinkannya. Beliau bersabda, "Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali mengatakan, "Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah." Abu Bakar menanggapi, "Apakah aku menemanimu dalam hijrah, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah menunggu malam datang. Pada malam hari, Nabi keluar dari rumahnya yang sudah dikepung orang-orang kafir Quraisy. Allah menjadikan mereka tidak dapat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah menabur debu di kepala-kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Beliau menjemput sahabat Abu Bakar yang saat itu sedang tertidur. Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah berhijrah. Aisyah mengatakan, "Demi Allah, sebelum hari ini, aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang menangis karena berbahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu." Perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu, Abu Bakar sambut dengan tangisan kebahagiaan. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Gua Thur adalah gua yang berada di puncak Jabal Thur, kota Mekah, berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Nabi dan Abu Bakar sembunyi di Gua Thur untuk menghindari kejaran kafir Quraisy. Ketika sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu yang jelek, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda." Abu Bakar masuk, kemudian membersihkan gua tersebut. Setelah itu, Abu Bakar tutup lubang-lubang di gua
dengan kainnya karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah keluar dari lubang-lubang tersebut, ular dan kalajengking. Hingga tersisalah 2 lubang yang nanti bisa ia tutupi dengan kedua kakinya. Setelah itu, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah pun masuk dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika Rasulullah istirahat, tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan dirinya untuk tidak bergerak menahan gigitan hewan itu. Riwayat lain menyebut hewan itu adalah seekor ular. Abu Bakar berusaha sekuat tenaga menahan sakit karena tidak ingin membangunkan Rasulullah dari istirahatnya. Namun, Abu Bakar adalah manusia biasa. Rasa sakit akibat sengatan hewan itu membuat air matanya menetes dan terjatuh di wajah Rasulullah. Kekasih Allah pun terbangun, kemudian bertanya, "Apa yang menimpamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu." Kemudian Rasulullah mengobatinya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi mengobati Abu Bakar dengan ludah beliau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar menceritakan hijrahnya bersama Nabi. Kami berjalan siang dan malam hingga tibalah kami di pertengahan siang. Jalan yang kami lalui sangat sepi, tidak ada seorang pun yang lewat. Aku melemparkan pandangan ke segala penjuru. Apakah ada satu sisi yang dapat kami jadikan tempat berhenti? Akhirnya, pandanganku terhenti pada sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Kami putuskan untuk istirahat sejenak di sana. Aku ratakan tanah sebagai tempat istirahat Nabi SAW. Lalu ku gambarkan sehelai jubah kulit dan mempersilahkan beliau untuk tidur di atasnya. Istirahatlah wahai Rasulullah. Beliau pun beristirahat. Setelah itu, aku melihat keadaan sekitar. Apakah ada seseorang yang bisa dimintai bantuan? Aku pun bertemu seorang penggembala kambing yang juga mencari tempat untuk berada. Aku bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau budaknya siapa?" Dia menyebutkan nama tuannya, salah seorang Quraisy yang aku kenal. Aku bertanya lagi, "Apakah kambing-kambingmu memiliki susu?" "Iya," jawabnya. "Bisakah engkau perahkan untukku?" pinta. Ia pun mengiyakannya. Setelah diperah, aku membawa susu tersebut kepada Nabi, dan ternyata beliau masih tertidur. Aku tidak suka jika aku sampai membuatnya terbangun. Saat beliau terbangun, aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Beliau pun minum susu tersebut, sampai aku merasa puas melihatnya. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua, Abu Bakar terkadang berjalan di depan Rasulullah dan terkadang berada di belakang beliau. Rasul pun menanyakan perbuatan Abu Bakar itu. Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau aku teringat orang-orang yang mengejar kita, aku berjalan di belakang Anda. Dan kalau teringat aku akan pengintai, aku berjalan di depan Anda." Apa yang dilakukan Abu Bakar ini menunjukkan kecintaan beliau yang begitu besar kepada Nabi SAW. Ia tidak ingin ada sedikit pun yang mengancam jiwa Nabi. Jika ada mara bahaya menghadang, ia tidak ridho kalau hal itu lebih dahulu menimpa Nabi. Demikianlah kisah indah Abu Bakar bersama Rasulullah. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah, dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan ruh sebagaimana disabdakan Nabi.
Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka akan berpisah atau tidak cocok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah memuji Abu Bakar. Sesungguhnya, orang yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Robku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan seislam dan kecintaan karenanya, maka tidak tersisa pintu masjid kecuali tertutup selain pintu Abu Bakar saja. Hadis riwayat Al-Bukhari.